Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak Bapak semua kelas 12 angkatan HW yang Bapak cintai dan banggakan. Lab School, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salam dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, banyak permintaan untuk Bapak membuat video pembahasan kisi-kisi PSAJ penilaian sumatif akhir jenjang tulis Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Lab School Cibubur. Ini kurikulum 2013. Oke, Bapak akan mencoba untuk menguraikan sesingkat mungkin. Mohon kalian mempersiapkan laptopnya ataupun kertasnya, kertas kisi-kisi yang sudah di-share untuk ditulis poin-poin yang Bapak jelaskan ini supaya nanti memudahkan untuk membaca kembali. Oke, kisi-kisi yang pertama, di sini ada 43 soal ya, 40 PG dan 3 esai. Jadi kita yang PG dulu. Yang pertama, disajikan Al-Quran Surat Al-Hujurat, Surat 49 ayat 12, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan ayat tersebut. Nah, ini Al-Hujurat 49 ayat 12, ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni itsm. Jadi di ayat ini dikatakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran minaz-zann, banyak dari berprasangka. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, khususnya adalah buruk sangka. Jadi su'uzon atau buruk sangka itu dilarang, tapi kita diperintahkan untuk berhusnuzon, berprasangka baik. Nah, itu kata kuncinya. Lalu berikutnya yang kedua, disajikan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32, peserta didik dapat melengkapi ayat tersebut. Nah, nanti ada penggalan ayat Al-Isra ayat 32 bunyinya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi nanti mungkin bisa jadi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan titik-titik. Artinya jawabannya wa sa'a sabila. Atau titik-titik innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Berarti jawabannya wala taqrabuz zina. Atau wala taqrabuz zina titik-titik wa sa'a sabila. Berarti jawabannya innahu kana fahisatan. Ah, seperti itu. Artinya kalian harus hafalkan Al-Isra surat 17 ayat 32 ini. Lalu yang ketiga, disajikan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan ayat tersebut. Nah, An-Nisa ayat 59 tentang atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Menaati Allah dengan mengamalkan firman-Nya Al-Quran, menaati Rasul dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, hadis nabinya, dan menaati pemimpin dengan menjalankan tata tertib perundang-undangan yang berlaku. Itu yang ketiga. Yang keempat, disajikan Al-Quran surah Al-Maidah 48. Nah, ini kata kuncinya tentang berlomba-lomba dalam berbuat baik. Peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku yang sesuai ayat tersebut dengan benar. Jadi nanti ada ayatnya, ya. Kata kuncinya fastabiqul khairat. Maka yang berkaitan dengan ayat itu, contoh perilaku yang tepat adalah, maka kalian analisis nanti. Jadi Bapak tidak menjelaskan ayatnya, tapi kalian harus bisa menemukan ayat itu tentang apa. Artinya tentang berlomba-lomba berbuat baik, lalu temukan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan seorang peserta didik yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, ini analisa ya. Lalu yang kelima, disajikan Al-Quran surah Ali Imran surat 3 ayat 190. Peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan dari ayat tersebut. Nah, ya. Ini Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Ini berbicara tentang bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya. Inna fi khalqi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menunjukkan tanda kebesarannya liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Maka kita dituntut untuk berpikir kritis di situ. Lalu yang keenam, disajikan Ali Imran ayat 159 ya, tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis.
Nah, Al-Imran 159 ini tentang bersikap demokratis. Kata kuncinya, wasyawirhum fil amr. Kalian diminta untuk bermusyawarah, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Nah, itu kata kuncinya. Lalu berikutnya yang ketujuh. Disajikan Luqman ayat 14 secara acak. Peserta didik dapat mengidentifikasikan terjemahan ayat yang benar dan sesuai. Oh, maksudnya adalah, jadi ayat Luqman ayat 14 ini nanti wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Nah, nanti ada yang bergaris bawahi, kalian cari apa jawaban ayat Luqman ayat 14 ini yang digaris bawah itu terjemahannya apa? Nah, pertanyaannya nanti seperti itu. Apakah wawasainal insan biwalidayhi? Wawasainal insan biwalidayhi, kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibunya, hamalathu ummuhu, karena ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam keadaan yang bersusah payah yang bertambah-tambah, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisoluhu, dan menyapihnya fi amaini, selama 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu berterima kasihlah. Wa ilayal masyir, dan kalian semua dikembalikan kepadaku. Nah, itu artinya. Nanti kalian lihat perkata-perkataannya, karena nanti nggak semuanya yang digarisbawahi saja yang ditentukan artinya. Bisa jadi wawasainal insana biwalidayhi, itu artinya apa? Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu kemungkinan juga hamalathu ummuhu wanan ala wahnin, karena ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Atau wa fisaluhu fi amaini, menyapihnya selama 2 tahun. Atau anishkurli wali walidayka wa ilayal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, berterima kasihlah, dan kepadaku kamu dikembalikan. Nah, penggalannya antara itu. Ya, kalian kuasain itu. Lalu yang ke-8, disajikan beberapa pernyataan terkait Al-Baqarah 83 tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Peserta didik menguraikan isi kandungan yang sesuai dengan ayat tersebut. Nah, Al-Baqarah 83 itu ada 8 perintah, ya. Ada 8 perintah. Nah, yang pertama, la ta'buduna illallah, janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wadil kurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat. Wal yatama, berbuat baiklah kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baiklah kepada orang miskin. Wa kullu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Wa ataz zakat, tunaikan zakat. Jadi ada 8 perintah. Nanti kalian akan ditanya yang manakah 8 itu, ya. 9, disajikan tabel tentang Asmaul Husna yang disusun acak. Peserta dapat mencocokkan Asmaul Husna dengan artinya, ya. Al-Karim artinya apa? Maha mulia. Al-Matin, maha kokoh. Al-Mu'min, maha memberi keamanan. Al-Adil, maha adil. Al-Jami', maha mengumpulkan. Al-Wakil, maha mewakili. Al-Akhir, maha akhir. Nah, itu di antara Asmaul Husna nanti yang akan ditanya. Lalu yang ke-10, disajikan deskripsi tentang beriman kepada malaikat. Peserta dapat menerapkan cerminan sifat-sifat malaikat. Apa? Di antara keterangan tentang malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya, makhluk yang mulia, senantiasa takut kepada Allah, senantiasa bertasbih, ya, tidak memiliki hawa nafsu, dan yang lain-lain, ya. Lalu berikutnya yang ke-11, disajikan narasi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Peserta dapat mengidentifikasi fungsi Al-Quran. Ya, fungsi Al-Quran itu diantaranya sebagai sumber hukum, ya, sebagai hudan, petunjuk, ya, untuk kita, sebagai syifa, obat, ya, dan sebagai pedoman hidup. Lalu berikutnya yang ke-12, disajikan tabel tentang sifat-sifat Rasulullah yang disusun secara acak. Ya, sifat Rasulullah ada sifat wajib, ada sifat yang mustahil. Sifat wajib ada 4. Sidik, jujur. Amanah, dapat dipercaya. Tablik, menyampaikan. Fatonah, cerdas. Lawannya, baladah. Baladah itu bodoh. Ya, lalu ada kizib, itu berbohong. Kitsman, menyembunyikan. Lalu khianat, tidak dapat dipercaya. Ya. Lalu 13, disajikan narasi tentang beriman kepada hari akhir. Peserta didik dapat menyebutkan perilaku beriman kepada hari akhir. Jadi nanti ada narasi, lalu seperti apa contoh amalan atau bagaimana perbuatan seseorang yang beriman kepada hari akhir itu. Nah, nanti ini analisa, ya. Lalu ke-14, disajikan beberapa pernyataan tentang iman kepada qada dan qadar. Peserta dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan kepada qada dan qadar. Maka analisanya di sini kata kuncinya adalah
qada dan qadar itu ya kita harus tetap berikhtiar, jangan sampai pasrah saja karena qadar itu ya ada yang disebut juga takdir, ada yang mu'alaq, ada yang mubram. Intinya kita harus ikhtiar terlebih dahulu. Ya karena takdir terbaik itu ikhtiar ditambah doa, ibadah, maka itulah takdir terbaik. Jadi kata kuncinya harus ada usaha dulu untuk mendapatkan takdir yang terbaik seperti itu. Lalu yang ke-15, peserta dapat menyebutkan sikap yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Ya. Nah, seperti apa? Kalau takdir mubram seperti apa? Ya, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat dirubah, tidak ada unsur ikhtiar kita di sana. Kita dilahirkan dari orang tua yang mana? Kita anak keberapa? Jenis kelamin kita apa? Itu kan kita nggak bisa berusaha. Itu sudah Allah tentukan sendiri. Lalu kecuali takdir mu'alaq, ya yang ada usaha kita di situ. Bagaimana supaya dapat nilai 100, itu ada ikhtiarnya. Bagaimana diterima di PTN yang diimpikan, ya itu ada ikhtiarnya. Itu disebut dengan takdir mu'alaq. Lalu yang ke-16, disajikan sebuah narasi tentang ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Peserta dapat menyebutkan kriteria pakaian muslimah. Muslimah pakaiannya menutupi seluruh anggota tubuhnya, kecuali yang tampak yaitu muka dan tangan, telapak dan punggung tangan. Selebihnya tertutup. Pakai jilbab, jilbab menutupi dadanya, ya sampai ke perut. Kalau bisa lebih bagus lagi sampai ke bawah menutupi pantatnya. Lalu 17 disajikan sebuah narasi tentang kejujuran. Peserta didik dapat menyebutkan penerapan perilaku yang mencerminkan kejujuran. Ini analisis ya. Ya, jujur itu penting. Ada orang yang mencoba untuk berbohong agar selamat di dunia ini. Tapi pada hakikatnya dia membuat nyaman untuk berlaku bohong di dunia dan di akhirat ditunggu untuk pertanggungjawabannya. Maka orang jujur di dunia, orang yang mengakui kesalahannya di dunia, memang dia mendapatkan konsekuensi, tapi itu baik bagi dirinya untuk berubah dan di akhirat pun dia tidak mendapatkan masalah. Seperti itu. Ya, maka Allah itu mencintai pendosa, pemaksiat yang mengakui perbuatannya yang bertaubat. Maka jujurlah. Nah, itu kata kuncinya. 18 disajikan deskripsi perilaku menuntut ilmu. Nah, nanti menuntut ilmu ini ada dua bagiannya, ada hukumnya fardu ain, ada fardu kifayah. Kalian bisa mengidentifikasi fardu ain itu yang berkaitan dengan ilmu agama, ya ilmu sholat, ilmu toharo, ya belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ya. Lalu kalau ilmu umum, nah itu namanya fardu kifayah. Oke? Lalu 19 disajikan deskripsi tentang syaja'ah, ya syaja'ah itu berani. Ya berani membela kebenaran. Peserta didik dapat menyebutkan perilaku saja dalam kehidupan dengan benar. Ya, kita berani membela, menegakkan kebenaran. Kalau ada yang salah, kita berani mengingatkan, kita berani menegur. Nah itu nanti analisa contoh perilaku ya orang yang bersikap saja. Lalu berikutnya 20 disajikan sebuah narasi tentang perilaku kerja keras. Peserta didik dapat menyebutkan penerapan perilaku yang mencerminkan kerja keras. Ya, bagaimana kerja keras bagi seorang pelajar, nanti sifatnya analisa ya, silakan kalian analisis. Lalu disajikan sebuah kisah tentang bertanggung jawab. Peserta dapat menyebutkan nilai keteladanan yang mencerminkan dari bertanggung jawab. Nanti ada contoh sebuah cerita. Nah, lalu bagaimana konsep tanggung jawab dari cerita tersebut nanti kalian analisa. Ya. Lalu yang kedua disajikan sebuah narasi tentang perilaku kerja keras. Nah, perilaku dapat menyebutkan perilaku yang peserta didik dapat menyebutkan perilaku yang mencerminkan kerja keras ya. Kerja keras itu seperti apa? Ya. Nah, ini analisa juga. Ini banyak yang analisa ya. Ini soal 23 juga analisa disajikan kisah hidup seorang tokoh yang memiliki perilaku kerja keras atau tanggung jawab, sehingga dapat menemukan nilai keteladanan dari tokoh tersebut dengan benar ya. Jadi ini mungkin cari yang paling mungkin ya, yang paling benar yang tidak bisa didebat. Nah, itulah jawabannya. Ya, jadi jangan sampai terkecoh. Lalu 24 disajikan narasi terkait kedudukan Al-Qur'an, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi ada di Al-Qur'an, maka menggunakan Al-Qur'an. Pembahasannya ada di hadis, menggunakan hadis. Tapi kalau baru yang belum ada dilakukan pada masa Nabi, maka menggunakan ijtihad ulama dalam penetapan hukumnya. Jadi ijtihad itu adalah hasil pemikiran para mujtahid ulama ya dalam menetapkan sebuah hukum. Lalu berikutnya nomor 25 disajikan kisah-kisah terkait hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf. Dapat menyebutkan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Seputar haji, maka kalian harus tahu rukun haji. Rukun haji itu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Lalu wajib haji juga harus tahu.
Di antaranya mabit di Musdalifah, melempar jumroh, mabit di Mina, tawaf wada. Lalu hikmahnya apa? Ya banyak. Ya hikmahnya di sana ya sebagai perumpamaannya padang mahsyar semuanya sama di mata Allah. Yang membedakannya apa? Adalah keimanan dan ketakwaan adalah amal ibadahnya. Harapannya setelah ibadah haji ada perubahan pada dirinya, lebih baik lagi, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan manusia sepulang dari tanah suci. Nah, seperti itu, nak. Lalu yang kedua, 6. Disajikan narasi terkait penyelenggaraan jenazah, peserta dapat melaksanakan tata cara sholat jenazah laki-laki dan perempuan dengan benar. Ya, kain kafan jenazah laki-laki itu berapa? 3. Kalau yang perempuan berapa? Ya, 5 misalkan. Lalu posisi sholat jenazah laki-laki, imam itu sejajar dengan kepalanya. Kalau perempuan jenazahnya imam sejajar dengan perutnya. Kayak gitu, yang begitu-begitu ya, kalian harus kuasai. Lalu nomor 27, disajikan narasi pernyataan terkait khutbah, tablik, dan dakwah. Peserta dapat menyebutkan urutan rukun khutbah yang benar. Nah, rukun khutbah ini maksudnya adalah khutbah Jumat secara spesifik ya. Yang pertama membaca hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Membaca selawat Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Ya, yang keempat berwasiat takwa. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Lalu membaca isi Al-Qur'an. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berdoa, ya berdoa untuk kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya. Nah, itu rukun khutbah, membaca hamdalah, syahadat, sholawat, berwasiat, baca Al-Qur'an dan berdoa untuk kaum muslimin, ya. Lalu berikutnya di sini disajikan jatuh. Disajikan sebuah narasi terkait prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Peserta dia dapat menyebutkan solusi praktek ekonomi Islam tentang khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar artinya memilih. Khiyar itu ada 3, ada khiyar aibi. Kita memilih melanjutkan pembelian atau tidak karena ada aibnya atau cacatnya. Ada lagi khiyar syarti, khiyar syarat. Ya, misalkan kita beli untuk adik, ya, untuk ibu, untuk ayah, untuk mama. Tapi kita ukurannya nggak tahu nih, nanti kalau nggak cocok boleh tukar, ya itu namanya khiyar syarat. Atau khiyar majelis, kita masih di tempat, maka kita boleh memilih untuk melanjutkan atau tidak setelah kita lihat. Kalau boleh dicoba, seperti itu namanya khiyar majelis, ya. Lalu berikutnya disajikan sebuah narasi terkait ketentuan pernikahan dalam Islam. Peserta dapat mengikuti salah satu syarat nikah. Syarat nikah Islam, beragama Islam, baligh, berakal, ya. Kalau rukun nikah apa? Ya, ada pengantin wanitanya, ada pengantin prianya, ada walinya, ada 2 orang saksinya, ada akadnya atau ijab kabulnya, ya. Lalu disajikan nomor 30, disajikan sebuah narasi terkait ketentuan pernikahan. Ya, ketentuan pernikahan. Dalam Islam, peserta dapat menyebutkan salah satu hukum nikah. Jadi hukum nikah itu ada 5. Ya, ada wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kalanya mubah. Mubah itu hukum awalnya, hukum aslinya, hukum asalnya. Wajib ketika dia sudah mampu lahir batin dan dikhawatirkan terjerumus berbuat dosa, maka wajib baginya untuk segera menikah. Tapi kalau dia udah mampu lahir batin, penghasilannya udah tetap, dia udah mapan, udah siap untuk menikah, ilmu agama udah cukup, tapi dia masih mampu menjaga dirinya, maka tetap disunnahkan, dianjurkan baginya menikah. Jadi kalaupun belum menikah tidak dapat dosa, tapi dianjurkan, disunnahkan. Kalanya makruh, makruh itu tergesa-gesa, memaksakan diri. Dia belum mampu mungkin secara agamanya, belum mampu mungkin secara ekonomi finansialnya, lahir batinnya, tapi dia pengen nikah. Nah, itu makruh, sebaiknya jangan, persiapkan diri dulu. Ya. Lalu yang keempat itu haram. Haram itu menikah dengan niat menyakiti, balas dendam, membunuh, ya, atau menyiksa dan yang memberikan mudarat kepada pasangan, itu haram. Nikah seperti itu. Ya. Lalu nomor 31, disajikan sebuah ilustrasi terkait ketentuan waris dalam Islam. Peserta dapat menentukan pembagian waris dengan benar. Nah, ini kalian harus hafal. Istri, jika seseorang meninggal dunia nih, suaminya meninggal, ada istri, dan mereka punya anak, maka istri itu bagiannya adalah 1/8. Tapi kalau tidak punya anak, maka istri bagiannya 1/4. Kalau istri itu meninggal, suaminya masih hidup, ada anak, maka suami dapat 1/4. Tapi kalau istrinya meninggal belum punya anak, maka suami dapat setengah.
Itu harus dihafalkan. Anak laki-laki dan anak perempuan itu menjadi asobah. Anak perempuan menjadi asobah karena ada anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki saja, mereka tetap asobah. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan saja tidak ada anak laki-laki, maka jika perempuannya tunggal, anak perempuan tunggal dapat setengah. Jika anak perempuannya 2 orang, 3 orang atau lebih, dapat 2/3. Tapi jika ada satu saja anak laki-laki atau lebih, maka perempuan menjadi asobah, bagiannya 2/1. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Ya, kalau ibu dan ayah itu dapat 1/6 jika ada anak, jika orang yang meninggal itu punya anak. Seperti itu, ya. Lalu nanti dicari KPK-nya, berapa jumlah harta warisannya, samakan antara penyebut dan pembilangnya, lalu dikalikan. Nah, ditemukanlah masing-masing pembagian, ya. Disajikan sebuah ilustrasi terkait ini nomor 32 ketentuan waris dalam Islam. Peserta dapat menentukan pembagian waris dengan benar. Nih hitung-hitungan. Nanti boleh di belakang lembar jawaban esainya untuk coret-coretan ya. Kalaupun tidak dikasih sebenarnya ini tidak masalah karena hitung-hitungannya tidak banyak, hanya 1 atau 2 soal saja. Lalu nomor 33, disajikan tabel tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Peserta dapat mengidentifikasi strategi dakwah Rasulullah dengan benar. Ya, Nabi Muhammad itu di Madinah yang pertama mempersatukan kaum muhajirin dan Ansor. Yang kedua membangun Masjid Nabawi sebagai sentral pusat ya pemerintahan, pusat peribadatan, pusat dakwah, pusat pengkajian, pusat pendidikan di masjid itu. Ya. Lalu berikutnya disajikan narasi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Peserta dapat mengidentifikasi faktor pendukung kejayaan Islam ya. Karena pada waktu itu mereka menegakkan syariat Islam, ya, penterjemahan buku-buku, ilmu pengetahuan dikuasai, ya, sains, teknologi, ya, itu luar biasa dan pemimpinnya pun juga berkompeten. Makanya Islam berada pada puncak kejayaannya, ya. Lalu berikutnya disajikan narasi tentang perkembangan Islam pada masa modern. Penerapan perilaku menemukan pemikiran Islam modern. Ya, Islam modern itu lebih kepada ya iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak karya-karya yang sudah diterbitkan, bahkan sampai sekarang karya-karya seperti Qanun fi Altif ya dari Ibnu Sina, Avicenna dan karya-karya yang lainnya kayak tafsir hadis itu sampai sekarang ilmunya kita pakai bahkan sampai hari kiamat ya. Lalu berikutnya di sini disajikan narasi tentang perkembangan Islam pada masa modern. Peserta dapat mengikuti penerapan perilaku yang mencerminkan pemikiran Islam modern. Nah, diantaranya di sini seimbang antara pendidikan agama dan umum. Sudah ada umumnya ya, memurnikan akidah dari segala takhayul, syirik dan bid'ah. Lalu berikutnya disajikan pernyataan tentang strategi dakwah dan sejarah pengembangan Islam di Indonesia. Peserta dapat menyebutkan faktor strategi dakwah Islam di Indonesia dengan benar ya. Jadi Islam tersebar di Indonesia itu dengan cara apa? Ya mungkin perdagangan, pernikahan, pendidikan, ya, kesenian dan yang lain-lain. Yang penting tidak dengan cara paksaan. 38 disajikan sejarah singkat perkembangan Islam di Indonesia. Peserta dapat merumuskan strategi dakwah Islam di Indonesia dengan benar, yaitu yang tadi juga ya, perdagangan, pernikahan, pendidikan, ya, ada juga tasawuf dan yang lain-lain. 39 disajikan narasi tentang faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Peserta dapat mengidentifikasi penerapan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap kemudian peradaban Islam di dunia. Apa faktor kemajuannya? Di antaranya mengadministrasikan segala kegiatan dengan baik, mengikuti pertukaran pelajar, memperluas wawasan, mengenang dan mengagumi kemajuan peradaban Islam di dunia, membangun ekonomi yang kuat agar dapat membangun pendidikan. Ini implementasi dari kita belajar sejarah apa yang bisa kita lakukan saat ini. Ya, tidak hanya membanggakan sejarah, tapi kita jadikan semangat untuk memacu kita agar bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Terakhir 40 untuk PG disajikan narasi tentang faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Peserta dapat merumuskan faktor yang mempengaruhi perkembangan kemajuan peradaban Islam di Eropa dengan benar. Nah, ini konsistensi ya. Kenapa di Eropa itu bisa maju? Karena konsisten ya dalam menegakkan ajaran agama Islam, bersikap toleransi terhadap agama yang lain, menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Selesai, lalu yang esai nomor 1. Peserta dapat menjelaskan 8 isi kandungan Al-Baqarah ayat 83. Itu yang tadi ya. Sebutin ya satu-satu. Kalau kurang aja satu, nah salah berarti. Ya, yang pertama la ta'buduna ilallah, janganlah menyembah kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadzil qurba, berbuat baik kepada kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin. Wa qulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, aqimis shalah, dirikan salat, zakat, tunaikan zakat. Ya.
Hafalkan, hafalkan. Lalu berikutnya, ini esai yang kedua, peserta dapat menyebutkan sifat wajib dan artinya, dan sifat mustahil dan artinya bagi Rasul, bagi Nabi dan Rasul. Udah juga tadi, jadi tolong disebutkan. 4 sifat wajib bagi Nabi: sidik, jujur, terus mustahil, belada, bodoh, dan seterusnya. Kayak gitu ya, dituliskan. Yang lengkap, kurang 1, nah, berarti nggak dinilai. Ya, yang ketiga nih, ketentuan warisan. Nah, ini yang tadi dihafalkan ya bagian-bagiannya ya. Peserta dapat mengidentifikasikan bagian-bagian ahli waris. Seseorang meninggal dunia, ahli warisnya seorang istri, seorang bapak, seorang ibu, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, misalkan ya, berapa bagian mereka masing-masing seperti itu. Nah, kalian tentukan tuh bagiannya. Jika ada nominal hartanya dicari berapa rupiah nanti bagian mereka. Ya, Bapak doakan semoga Angkatan HW mendapatkan nilai yang terbaik pada PSAJ tulis ini dan kalian semua diterima di PTN, di perguruan tinggi, di kampus impian kalian. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sukses untuk Angkatan HW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.